Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Pratiwi Ahmad. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa Makassar. Saya dari kelas H dengan nomor NIM 4524091 Dan saya membuat video ini untuk menuntaskan salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dan saat ini saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Perkembangan ilmu pada zaman Yunani merupakan periode sangat penting karena di mana pada zaman ini pola pikir manusia berubah dari mitosentris ke logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir yang mengandalkan tentang mitos untuk menjelaskan fenomena seperti gempa bumi. Gempa bumi itu tidak dianggap sebagai sebagai fenomena biasa, tetapi orang-orang dahulu atau sebelum adanya filosof menjelaskan bahwa gempa bumi itu adalah ketika dewa menggoyangkan kepalanya atau menggerakkan kepalanya. Tetapi ketika filsafat diperkenalkan, fenomena itu tidak dianggap lagi sebagai aktivitas dewa, melainkan fenomena itu terjadi karena adanya kausalitas. Perubahan pola pikir itu sepertinya sangat sederhana, tetapi implikasinya itu tidak sederhana karena selama alam ditakuti dan dijauhi kemudian didekati kembali bahkan dieksploitasi, manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam kembali dijadikan sebagai objek dan pengkajian. Tetapi dari proses inilah ilmu kemudian berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita bisa nikmati dalam bentuk teknologi. Dan mencintai kebenaran atau pengetahuan adalah awal proses manusia mau menggunakan daya pikirnya sehingga mereka mampu membedakan mana yang real dan mana yang mitos. Seperti orang Yunani pada awalnya itu sangat percaya pada tahayul dan dongeng. Tetapi lama-kelamaan, terutama saat mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah, dan disinilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan tentang dirinya dan alam jagat raya. Karena manusia itu berhadapan dengan alam yang sangat luas, dan sehingga timbul di pikiran mereka rasa ingin tahu dan pertanyaan tentang alam, seperti pertanyaan-pertanyaan pada manusia, yaitu adalah bagaimana kejadiannya, bagaimana kemajuannya, dan kemana tujuannya alam tersebut. Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosof Yunani. Dan ada banyak filosof pada zaman Yunani, diantaranya adalah Thales. Thales ini adalah yang pertama mengkaji tentang asal-usul alam, dan Thales ini disebut dengan bapak filsafat karena dia yang pertama berfilsafat dan mempertanyakan sesuatu. Seperti contoh pertanyaannya adalah, apa asal-usul alam semesta ini? Pertanyaan ini sangat sederhana, tapi pertanyaan itu dijawab dengan rasional, bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan. Dan ada filosof yang kedua, itu Anaximanros. Anaximanros ini adalah yang mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal. Dan ada lagi filosof yang ketiga, itu adalah Heraklitos. Heraklitos ini yang melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Dan ada lagi satu filosof yang sangat berpengaruh dan ada salah satu filosof yang sangat berpengaruh, yaitu adalah Parmenides. Dan dari beberapa filosof itu adalah memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya Thales mengatakan kalau alam itu tidak bergerak tetapi diam karena alam itu satu dan yang ada itu satu. Dia menentang pendapat Heraklitos yang mengatakan alam itu selalu bergerak.
gerak alam yang terlihat, sedangkan menurut Parmenides adalah semua sejatinya alam itu diam. Akibat dari pandangan ini muncul kemudian prinsip panteisme dalam memandang realitas. Dan benar tidaknya suatu pendapat itu diukur dengan logika, dan bentuk ekstrim pertanyaan itu adalah bahwa ukuran kebenaran adalah akal manusia. Jadi semua yang mereka lihat itu berbeda pendapat, dan ada salah satu filosof yang mengembalikan semuanya itu dalam bentuk bilangan. Baginya tidak ada satupun yang ada di alam ini terlepas dari bilangan. Dia adalah Pythagoras. Tetapi Pythagoras ini memiliki jasa yang sangat besar dalam pengembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Setelah berakhirnya masa para filosof alam, maka muncul masa transisi, di mana masa transisi ini adalah penelitian terhadap alam dan tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan dan pada manusia. Dan filosof alam ternyata tidak memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum sofis, di mana kaum sofis ini memulai kajian tentang manusia dan menyatakan manusia adalah ukuran kebenaran, dan tokoh utamanya adalah Protagoras. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme, dan humanisme itu adalah pemikiran yang menganggap bahwa manusia adalah subjek utama. Subjek maksudnya adalah subjek utama di alam semesta ini. Kaum sofis ini memiliki pengaruh yang sangat positif karena mereka membangkitkan semangat filosof yang untuk berfilsafat. Mereka mengingatkan filosof bahwa persoalan pokok dalam filsafat itu bukanlah alam, tetapi adalah manusia. Tetapi filosof setelah kaum sofis ini tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates dan Plato. Mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut mereka ada kebenaran objektif yang bergantung pada manusia. Dan puncak kejayaan berfilsafat terjadi pada masa Aristoteles. Ia adalah murid Plato, seorang filsafat yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem. Dan logika Aristoteles ini berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme, dan pada dasarnya silogisme ini terdiri dari tiga premis. Yang pertama adalah semua manusia akan mati. Semua manusia akan mati ini premisnya adalah premis Mayo. Dan yang kedua itu adalah Socrates seorang manusia, yaitu premis minor. Dan yang ketiga adalah Socrates akan mati, yaitu konklusi. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dan yang terakhir adalah filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles ini menuangkan pemikirannya. Akan tetapi sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya, sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun jelas setelah periode ketiga filosof besar itu mutu filsafat semakin merosot. Kemunduran filsafat itu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Makedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great, tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme. Filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Baik, sudah berakhir materi yang saya jelaskan tentang perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.